Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Rima Nurkomala dalam Yuk Belajar Bahasa Indonesia. Bagaimana hasil PTS-nya kemarin? Nah, semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi kalian. Amin. Apakah kalian mempunyai tokoh idola? Nah, tokoh yang menginspirasi hidup kalian? Tentu Rasulullah adalah true idol kita. Namun selain itu tentu banyak tokoh yang lain yang dapat kita jadikan sebagai teladan atau idola. Kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh luar biasa yang sangat inspiratif. Karena kita akan belajar tentang biografi. Anakku sekalian, tentu kalian pernah mendengar kata biografi dan autobiografi. Yang benar, autobiografi atau autobiografi? Ya, betul sekali. Kata bakunya adalah autobiografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup pribadi yang ditulis sendiri. Persamaan di antara keduanya, biografi dan autobiografi, sama-sama mengangkat kisah hidup seseorang. Lalu, perbedaan di antara keduanya terletak pada penulisnya. Jika biografi ditulis oleh orang lain, maka autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri. Ayo, biografi siapa yang sudah kamu baca? B.J. Habibie kah? Ardian Syaf? Khairul Tanjung? Atau pembalap Valentino Rossi? Nah, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal menyangkut kehidupan orang banyak. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Biografi biasanya berisi tentang 1. Identitas tokoh. Kemudian riwayat pendidikan. Yang ketiganya ada riwayat pekerjaan. 4. Prestasi. Dan terakhir ada perjuangan hidup tokoh. Nah, sebelum kita membahas materi berikutnya, yuk kita baca biografi Ardian Syaf. Komikus Indonesia yang mendunia, Ardian Syaf. Ardian Syaf, sosok komikus yang rendah hati ini memilih tinggal di kampung halamannya di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulung Agung, bersama istri dan seorang anaknya. Dari kampung halamannya, karyaan sapaan akrabnya mampu menembus dunia. Bahkan, ia disodori kontrak eksklusif sebagai pensiler oleh penerbit raksasa Amerika, DC Comics. Artinya, ia tidak boleh membuat ilustrasi selain di DC Comics. Tentu Aan tidak meraih semua itu dengan gampang. Lulus kuliah tahun 2004 dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Malang, ia sempat bekerja sebagai tukang layout dan ilustrator sebuah penerbitan. Sejak tahun 2005, saya mulai melamar untuk menjadi ilustrator penerbit dunia. Caranya, saya memasang lamaran pekerjaan untuk menjadi ilustrator di berbagai web dengan dilengkapi ilustrasi terbaik karya saya. Namun, lama sekali tidak mendapat order. Paling hanya order untuk membuat komik tanpa imbalan. Meskipun begitu, tetap saya kerjakan sambil mengasah kemampuan menggambar, kata Ardian. Pelan-pelan, Ardian mulai mendapat order kecil-kecilan. Awalnya per halaman dibayar $25. Itu pun komik pendek 8 halaman. Selama 2 tahunan saya hidup dari order-order kecil. Saya yang waktu itu sudah menikah sempat putus asa. Sempat ingin bekerja di kota besar, jelasnya. Kemudian Aan mendapat informasi dari Katie, seorang penulis Irlandia, bahwa sebuah penerbit di Amerika tengah mencari ilustrator komik untuk proyek komik berjudul Dresden Files. Ia segera memasukkan lamaran dengan melampirkan karya terbaiknya. Esoknya, saya langsung dapat jawaban. Selamat, Anda kami kontrak. Bahkan, saya dapat kontrak eksklusif dari penerbit Debel Brother
di Amerika Serikat dalam jangka waktu tertentu. Total saya mengerjakan sekitar 12 jilid, masing-masing setebal 22 halaman. Satu jilid saya kerjakan selama sebulan, hitungannya 1 hari 1 halaman. Honor per halaman $100 kata Aan. Seraya mengatakan komiknya terbit tahun 2008. Menjadi ilustrator untuk penerbit asing menurut Aan butuh sikap profesional. Mereka disiplin soal waktu, tambah Aan. Dalam sehari Aan mesti menyelesaikan 1 halaman. Aan mengaku menyelesaikan 1 halaman per hari bukan pekerjaan berat karena naskah yang ditulis oleh Mark Power konsep gambar yang harus dibuatnya cukup rinci. Dari deskripsi yang ditulis sang penulis, saya memindahkannya ke dalam bahasa gambar. Ternyata mereka suka dengan karakter gambar saya, kata Aan. Semakin lama, gambar Aan makin matang. Apalagi ia sangat menikmati pekerjaannya. Proyek pertama ini pun sanggup ia selesaikan dengan baik. Aan cukup berbangga ketika mendapat kabar Dresden Files masuk peringkat keempat komik terlaris, bahkan termasuk nominasi penghargaan komik di Amerika Serikat. Otomatis nama Aan ikut terangkat. Sayang, penerbit Double Brother akhirnya bangkrut. Meskipun begitu, Ardian Syaf sudah menancapkan taring sebagai ilustrator mumpuni. Katanya, penerbit komik dunia ini tampaknya luas, tapi sesungguhnya sempit. Seorang ilustrator yang bagus di satu penerbit akan gampang dikenali penerbit lain. Itulah yang dialami oleh Aan. Lepas dari Double Brother, Aan diajak bergabung oleh sebuah agensi yang berkedudukan di Spanyol. Agensi tersebut menawarkan gambar Aan pada penerbit di Amerika. Hasilnya tak tanggung-tanggung, Aan mendapat kontrak dari Marvel. Ia mengerjakan komik superhero X-Men. Saya nggak menyangka bisa bekerja di sebuah penerbit besar. Selanjutnya, ia dapat tawaran dari DC Comics. Ia menggarap JLA dan Titans. Ia juga menggarap komik Superman, Batman, Green Lantern, Aquaman, superhero legendaris dunia. Honor yang ia terima berkisar antara 200 sampai 350 dolar Amerika Serikat. Ia juga mendapat kontrak kerja eksklusif selama 2 tahun dengan bayaran 235 dolar per halaman. Tahun ini kontrak berakhir. Saya harap sih nanti akan dikontrak kembali. Sebenarnya, Aan sering diminta penerbit untuk menghadiri event komik di Amerika Serikat. Di sana, acara komik memang diselenggarakan tahunan. Biasanya menghadirkan para kreator untuk keperluan launching komik atau book signing. Tahun lalu, Aan sebenarnya juga diundang ke Afrika Selatan untuk acara komik internasional. Uniknya, Aan tak pernah memenuhi undangan. Saya lebih suka tinggal di desa, ujarnya tenang. Ketika kontrak eksklusifnya berakhir, ia membuat komik lokal. Nah, sebelum kita lanjutkan, berikan dukungan untuk kanal pembelajaran ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Sebagai sebuah teks, biografi memiliki 3 struktur sederhana, yaitu 1. Orientasi. Berisi informasi mengenai latar belakang tokoh berkenaan dengan siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Contoh, Ardian Syaf, sosok komikus yang rendah hati ini memilih tinggal di kampung halamannya di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulung Agung bersama istri dan seorang anaknya. Oke, siapa yang dibicarakan? Yaitu Ardian Syaf. Kapan? Saat Ardian Syaf berusia 31 tahun. Di mana? Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan. Dan bagaimana? Ardian Syaf tinggal bersama istri dan anaknya. 2. Kejadian penting atau important event, atau boleh juga disebut record of event. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Contoh, sejak tahun 2005 saya mulai melamar untuk menjadi ilustrator penerbit dunia. Caranya, saya memasang lamaran pekerjaan untuk menjadi ilustrator di berbagai web dengan dilengkapi ilustrasi terbaik karya saya. Namun, lama sekali tidak mendapat order, paling hanya mendapat order untuk membuat komik tanpa imbalan. Meskipun begitu, saya tetap kerjakan sambil mengasah kemampuan menggambar, kata Ardian. 3. Reorientasi.
berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, mungkin ada, mungkin juga tidak ada dalam teks biografi. Contoh, sebenarnya Aan sering diminta penerbit untuk menghadiri event komik di Amerika Serikat. Di sana, acara komik memang diselenggarakan tahunan. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Biografi dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Contoh biografi bentuk fiksi. 1. Ada novel Laskar Pelangi yang mengisahkan Andrea Hirata, penulisnya sendiri. Kedua, novel Negeri Lima Menara yang menceritakan biografi Anwar Fuadi ya sebagai penulisnya, termasuk dalam bentuk fiksi atau khayalan juga. Yang berikutnya, contoh biografi berbentuk non-fiksi. Ada buku Most Inspiring People karya Sogol Hadi Suwarto dan seri Kick Andy. Berikutnya, kita sudah mengetahui ada buku Hairul Tanjung Si Anak Singkong tentang Hairul Tanjung. Di dalam biografi, kita akan menunjukkan hal yang dapat diteladani dan hal yang menarik tentang tokoh. Keteladanan merupakan sikap tokoh yang dapat diteladani dan diikuti oleh para pembaca. Sedangkan hal yang menarik dari tokoh merupakan keistimewaan tokoh yang tidak dapat diikuti oleh para pembaca. Cara penggambaran karakter unggul tokoh ada dua cara. Pertama, secara langsung di mana penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter tokohnya. Contoh, bagi saya Bapak adalah sosok yang layak dianut. Pribadinya yang santun dan gayanya yang merakyat sungguh layak diteladani generasi muda. Tutur salah seorang mantan staf Habibie. 2. Cara tidak langsung. Secara tidak langsung bisa melalui dialog tokoh dan dialog tokoh lain atau apa yang dilakukan oleh tokoh. Nah, bagaimanakah kaidah bahasa yang sering digunakan dalam teks biografi? Ada beberapa kaidah bahasa. Pertama, sering menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga terutama seperti ia, dia, beliau atau bervariasi dengan penyebutan nama tokoh. 2. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, belajar, membaca, dan melempar. 3. Banyak menggunakan adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, jenius, rajin, dan ulet. 4. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, ada kata diberi, ditugaskan, dan dipilih. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, dan menginspirasi. Dan 6, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, sebelum, sudah, selanjutnya. Demikian materi mengenai biografi dan autobiografi. Semoga dapat dipahami oleh Anda semua. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.